Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mencoba teknik modeling yang lain menggunakan yang disebut dengan modifier. Langsung saja. Di sini saya ingin membuat sebuah model di mana di salah satu stepnya akan menggunakan modifier. Oke. Kita mulai dengan menghapus kubusnya, lalu kita tambahkan tabung. Biasa juga disebut dengan silinder. Kita set jumlah titik sudutnya 16, jari-jarinya 1, kemudian setting lainnya saya rasa sudah oke. Kemudian kita edit. Ini masih di topik polygon modeling, jadi akan selalu masuk ke edit mode. Jadi akan selalu masuk ke bagian edit mode, dimana kita ngotak-ngatik poligonnya. Oke. Selanjutnya kita akan pakai wireframe mode. Kemudian tekan A untuk deselect all. Kemudian gunakan block select, border select B untuk memilih area bawah saja. Perhatikan bahwa saat saya memilih yang bawah itu berarti memilih seluruh yang ada di bawah, bukan hanya tapak depan saja. Bedanya kalau kita pakai solid mode, kemudian kita pilih border, kadang bagian belakangnya tidak kena. Nah, biasanya ini menyebabkan kekacauan saat kita otak-atik. Jadi, contoh kekacauannya seperti ini. Jadi, penggunaan wireframe dan solid mode itu sangat berpengaruh saat kita memilih vertex-vertexnya. Kita pilih seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita pilih, kita perkecil bagian bawahnya dengan menggunakan scale. Kita scale ke seluruh bagiannya, kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita tambahkan edge baru menggunakan loop cut. Nah, di sini saya ingin meloop cut 3 sekaligus. Caranya tekan tombol plus untuk menambah jumlah loop cutnya sampai berjumlah 3 seperti ini. Oke. Setelah bertambah 3, kita apply. Langsung aja tekan escape supaya pas di tengah. Oke, seperti ini. Dari sini kita scale. Jadi ini tujuannya supaya kita bisa menghasilkan lengkungan di daerah sini. Kita scale, kita tarik aja scale. Tuh, maaf, putihnya ini tekan. Nah, kira-kira segini. Anggap segini nih cukup. Mungkin agak kecil sedikit. Oke. Kemudian kita pilih area yang sini saja. Jadi caranya kita pilih ini saja. Kalau sebelumnya kita memilihnya manual satu-satu, ada cara yang lain, yaitu pakai Alt klik seperti ini, Alt select,
Ada juga cara lainnya. Saya menggunakan select edge loop. Nah, seperti ini. Jadi keseluruhannya pilih. Nah, dari sini kita bisa scale. Di sini kita dapat mulai melengkung. Jadi seperti itu. Kemudian kita select all, pakai A. Kemudian kita pendekkan. Nah, tujuannya itu di sini yang ingin dibuat adalah sebuah mangkok. Dari sini kita dapat bentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita dapat bentuk seperti ini, selanjutnya kita hapus bagian atasnya. Kita hapus tutupnya. Delete face. Nah, sehingga kita punya bolong seperti ini. Nah, setelah bolong, kita select all, kita pindah ke wireframe. Oke. Kemudian kita extrude ke bagian dalam, nah, setelah tekan extrude, defaultnya itu akan berubah jadi G atau move. Kita ganti S. Nah, seperti ini. S nya terhadap salah satu sumbu saja. Kita cari yang ini, terhadap sumbu Z. Seperti ini contohnya. Nah, ini maksudnya untuk menghasilkan ketebalan pada mangkoknya. Nah, setelah ini sudah, kemudian kita geser ke atas sehingga sejajar bagian atasnya. Nah, dari sini kita dapat mangkok dengan sebuah ketebalan. Kita bisa cek pakai solid mode. Kita bisa lihat, nah, sini sudah ada ketebalannya. Oke. Untuk menambah kesan mangkok, kita pilih edge yang di bawah. Kita pilih edge yang bagian bawah sini. Lalu kita loop. Edge loop. Nah, seperti ini. Kemudian kita extrude ke bawah. Nah. Oke. Kemudian kita select all. Kita aktifkan smooth shading dengan cara ini. Kita lihat opsi shading, kita cek smooth. Nah, nantinya kita akan melihat tampilannya lebih halus. Setelah itu, tahap ini kita masih di tahap yang sebelumnya, yaitu kita main-main extrude aditif ya. Kadang kita nggak perlu tahu namanya, cuman di level tertentu nama itu penting saat kita komunikasi dengan anggota tim yang lain. Nah, setelah tahap ini kita akan pakai yang namanya modifier. Modifier pertama, nah di sini ya, modifier pertama yang kita pakai adalah subdivision. Sebenarnya banyak modifier yang lain,
Blender support banyak, bisa dipelajari sendiri. Nah, di sini saya tunjukkan yang namanya subdivision. Oke. Nah, gunanya subdivision itu memperhalus bentuknya. Nah, ini kita lihat ya. Kita bisa bandingkan sebelum dan sesudah. Nah, ini. Yang perlu diketahui, secara umum subdivision ini menambah poligon sehingga tampilannya lebih melengkung. Yang perlu diketahui, kalau bisa jangan sampai level subdivisionnya di atas 2, karena kalau di atas 2 seringkali perubahannya itu tidak terasa. Seperti di sini tidak terasa perubahannya, tetapi jumlah poligonnya itu merupakan pangkat 2. Jadi kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi gara-gara setting subdivision, rendernya itu bisa lama sekali. Apalagi kalau di render di laptop, kipasnya bisa langsung dengung. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Kita set view-nya. Nah, di sini ada dua setting, view sama render. Jadi view ini adalah settingan saat kita ngedit di sini, render adalah saat nantinya di render. Kita akan belajar lebih lanjut tentang render di kesempatan lain. Oke. Sekarang kita lanjut ke edit mode-nya. Kalau kita lihat di sini, bagian atasnya itu terlalu melengkung. Nah, ini adalah salah satu ciri khas subdivision modifier. Dia hanya bisa membuat melengkung. Untuk bagian yang tidak melengkung, kita harus memberitahu subdivision. Kita harus memberitahu subdivision modifier bahwa ini tidak melengkung. Contohnya, cara memberitahunya, kita tambahkan edge baru. Caranya seperti sebelumnya, kita tambahkan loop cut di sini. Perhatikan bahwa saat loop cut ini ditarik, kita akan mendapatkan sisi yang tidak melengkung seperti ini. Tidak melengkungnya. Seperti biasa, kalau kurang geser, bisa pakai slide edge, lalu kita geser. Oke, kalau kita lihat di sini, kita pindah ke object mode, pakai tab. Ini kita baru dapat bagian yang agak kakunya di bagian luar, sedangkan bagian dalamnya masih melengkung. Supaya sama dengan bagian luarnya, kita harus melakukan hal yang sama ke sisi dalam dari mangkok ini, menggunakan loop cut juga, nah tapi di bagian sisi dalamnya seperti ini. Nah, dari sini kita sudah dapat seperti ini, mangkok yang ada sisi kakunya. Nah, selanjutnya yang belum adalah bagian bawahnya. Seperti ini. Bagian bawah ini masih melengkung. Bisa-bisa kalau taruh meja jatuh. Jadi supaya tidak jatuh, kita tambahkan loop cut lagi di sini. Lalu kita tarik ke bawah. Sebenarnya mepet juga nggak masalah sih. Cuman kalau teman-teman perlu detail ya, coba dicari yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Seperti ini. Lalu saya ingin di bagian atasnya ini agak kaku juga, ditambahkan loop cut ke arah atas seperti ini. Nah, dari sini kita sudah dapat mangkok yang mulus menggunakan subdivision modifier. Itulah salah satu contoh penggunaan subdivision modifier. Yang perlu diketahui, subdivision modifier ini bukan alat magic dimana sekali kita ngeklik langsung halus, itu bukan. Itu yang perlu diketahui. Tetap harus kita kendalikan. Hanya saja ini mempercepat kerja kita, kira-kira seperti itu.